Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Kalau ibu bilang apa kabar, kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi ya. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas kita, Ahmad Aulia. Ibu persilahkan untuk memimpin doa. Amin amin ya robbal alamin. Ya, kepada Ahmad Aulia dipersilahkan kembali untuk duduk. Setelah ini kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh teman kita Khadijah. Ibu persilahkan maju ke depan. Ya, setelah kita menyanyikan lagu nasional tadi, semoga kita bisa mengenang jasa-jasa para pahlawan kita dan juga mengenang kembali bagaimana perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita absen dulu. Ya, Ahmad Aulia hadir, Beni hadir, Khadijah hadir, Reni. Oh, Reni sakit. Ada suratnya sini. Ya, terima kasih. Kemudian Reski hadir, Zainal hadir. Ya, karena hari ini cuma satu aja ya yang tidak hadir, yaitu Reni karena sakit. Kita doakan semoga Reni cepat sembuh. Amin. Nah, sekarang Ibu minta kalian berdiri semua. Nah, tolong rapikan pakaian kalian. Yang belum dimasukkan bajunya ke dalam celana atau rok, masukkan dulu. Dasinya dibenarkan. Perempuannya kerudungnya tolong dirapikan. Kemudian bukunya diletakkan di atas meja ya. Ya, Ibu mau periksa. Ya, kalian semua sudah bersih, silahkan duduk kembali. Di sini Ibu mau minta kalian untuk mengambil sampah yang ada di samping, depan, belakang tempat duduk kalian. Kemudian buang ke tempat sampah sesuai dengan jenisnya ya. Ada organik dan anorganik. Ya, persilahkan bersihkan dulu. Ibu beri waktu 2 menit. Itu di situ. Ya. Ya. Sudah semua membuang sampahnya? Ya, alhamdulillah. Nah, Ibu mau nanya nih, apa sih gunanya membuang sampah pada tempatnya? Ya, apa? Pintar, semoga bersih. Ya, semoga tidak kotor. Ahro, ya, semoga tidak bau. Ya, semoga bisa didaur ulang. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu tentang media dari barang sederhana dan barang bekas.
Jadi di sini kita bisa memanfaatkan sampah untuk kita daur ulang kembali supaya bisa digunakan kembali lagi. Nah, di sini Ibu mau nanya, di rumah kalian apakah ada barang bekas atau barang tidak terpakai lagi? Ada koran, kemudian kaos kaki, kamu botol plastik, ya. Nah, barang-barang tersebut bisa kita gunakan kembali atau kita daur ulang menjadi bahan yang bermanfaat, menjadi media pembelajaran guna membantu kelancaran kita dalam belajar. Nah, kemudian hari ini kita akan melakukan diskusi, tanya jawab, permainan. Nah, juga mendengarkan penjelasan dari Ibu. Baiklah, di sini Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu media? Jadi media ini berasal dari bahasa Latin yang mana secara harfiah berarti pengantar atau perantara. Nah, jadi media pembelajaran ini adalah alat penyalur pesan pembelajaran, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Media pembelajaran ini biasa berupa audio visual, kemudian bisa dari barang bekas, bisa kita temukan di perpustakaan dan sebagainya. Nah, sekarang pembelajaran sering terjadi berbagai hambatan, baik dari pihak guru maupun pihak siswa. Hambatan itu sering terjadi karena kurangnya ide atau konsep dari seorang guru. Nah, secara langsung hambatan tersebut bisa mempengaruhi proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru membutuhkan media pembelajaran untuk memperlancar dalam proses pembelajaran. Apabila pihak sekolah tidak menyediakan media tersebut, kita sebagai seorang guru bisa menciptakan media itu sendiri tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal, karena bisa kita temukan dan kita bisa buat dari barang bekas maupun barang sederhana yang ada di lingkungan sekitar kita maupun di rumah kita. Nah, guru di sini selalu dituntut untuk mengembangkan kreativitas agar materi dapat diterima baik oleh siswa maupun guru tersebut. Kreativitas seorang guru bisa terlihat ketika mencoba memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang bisa dijadikan media di dalam mata pelajarannya. Nah, berikut adalah rambu-rambu yang harus kita perhatikan dalam mengembangkan media. Yang pertama adalah gunakan bahan-bahan yang terdapat di dekat tempat tinggal kita, baik itu di lingkungan sekolah, rumah, kemudian di lingkungan masyarakat. Lalu media yang dibuat oleh guru hendaknya bisa dipahami oleh siswa. Nah, jadi media itu harus bisa dipahami oleh siswa. Kemudian mengembangkan bahan-bahan yang dapat membuat siswa bisa berpikir kreatif dan inovatif. Kemudian gunakan media yang mampu memberikan kerjasama antar siswa atau kolaborasi antar mereka. Kemudian berikan mereka tugas untuk mencatat setiap penjelasan yang mereka dengar dan amati guru saat memanfaatkan media tersebut. Lalu keterkaitan antara media buatan sendiri dan media lainnya. Media yang dibuat oleh guru dari bahan sederhana yang murah dan mudah didapatkan tentu akan lebih menarik dan lebih efektif jika diiringi dengan media lainnya yang lebih modern atau kita kolaborasikan, karena lebih bisa menarik perhatian siswa dan efektif. Adapun pertimbangan saat menggunakannya, yang pertama adalah saat media sederhana berukuran kecil di ruang besar, maka OHP diperlukan. Apabila media buatan guru kurang menjelaskan secara optimal, maka dapat digunakan media cetak seperti handout, sinopsis, daftar biografi yang terkait dengan mata pelajaran. Papan tulis pun perlu dalam menunjang pembelajaran yang sifatnya sederhana.
dan pemanfaatannya tidak memerlukan biaya. Nah, pemanfaatan media lain bertujuan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. Para guru hendaknya lebih hati-hati saat menggunakan media pendamping. Jangan sampai lebih banyak menggunakan media pendamping daripada menggunakan media sederhana. Adapun bahan dan peralatan sederhana sebagai media pembelajaran, di sini kita bisa menggunakan barang-barang bekas. Contohnya misalkan untuk pembelajaran matematika kita bisa menggunakan kaleng bekas sebagai contoh, misalkan tabung. Sebentar, ibu mau mengambilkan tabungnya. Nah, seperti ini, bekas celengan yang rusak bisa kita manfaatkan sebagai bentuk tabung. Kemudian juga di sini ibu ngambilkan, bisa memanfaatkan kotak bekas seperti ini untuk persegi panjang, lalu dan juga bisa memanfaatkan kardus dan sebagainya. Kemudian dengan barang bekas tersebut siswa akan lebih mengerti karena pembelajaran dilaksanakan secara kontekstual atau di kehidupan nyata siswa. Kelebihan menggunakan barang bekas yaitu yang pertama adalah mudah diperoleh, mudah dipahami siswa, tidak menguras uang terlalu banyak, kemudian membantu mengurangi sampah, atau di sini dengan kata lain kita bisa memanfaatkan sampah, bisa langsung digunakan dan bentuknya konkret. Sedangkan kekurangannya dalam menggunakan barang bekas adalah harus mencari dan memilah barang-barang bekas yang masih bisa digunakan dan aman. Tidak perlu dilakukan perawatan khusus terhadap barang bekas tersebut agar bersih, seperti dicuci, kemudian dipilih yang mana yang berbahaya, yang mana tidak. Tampilannya harus kita bikin lagi lebih menarik. Lalu di sini alat dan bahan yang kita butuhkan pun sederhana. Alat yang dibutuhkan misalkan gunting, cutter, lem, cuma begitu saja. Benang yang mudah didapatkan. Misalkan di sini kita ingin membuat jam dinding dari kardus bekas. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan cukup sederhana. Yang pertama adalah gunting, cutter, kemudian lem, pensil, staples, mark, kemudian kardus bekas. Adapun cara pembuatannya yaitu gambarlah lingkaran jam dinding di atas kardus bekas tersebut. Kemudian gambar persegi 4 sebagai penampang lingkaran. Gambar persegi panjang, panjangnya 4 kali panjang sisi persegi. Potong kardus sesuai dengan lingkaran persegi dan persegi panjang yang tadi sudah digambarkan menggunakan cutter. Potong persegi panjangnya tiap sisi tengah dari tiap sisinya. Lipat membentuk segitiga dan teknik menjadi persegi. Staples tiap tekukan agar mudah dalam menyatukan tiap sisinya. Gambarlah bentuk jarum jam panjang dan pendek di atas kardus bekas. Potonglah kardus dengan bentuk jarum jam panjang dan pendek tadi menggunakan cutter. Gambarlah angka-angka seperti yang ada di jam dinding, yaitu dari angka 1 sampai 12. Nah, kemudian gunting angka-angka tersebut menggunakan gunting serta rekatkan pada kardus berbentuk lingkaran tadi. Untuk jarum panjang, jarum pendek, gambarlah terlebih dahulu polanya di atas kardus, kemudian potong menggunakan cutter. Gabungkan antara jarum panjang dan pendek di tengah-tengah jam menggunakan mark. Selesai, kreasikan dengan warna supaya jam dinding dari bahan kardus tadi terlihat semakin menarik. Misalkan kita bisa menggunakan cat air ataupun bisa menggunakan kertas berwarna yang tidak terpakai lagi. Kemudian di sini pemanfaatan barang bekas, bahan dan peralatan sederhana sebagai media pembelajaran bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan. Sebelum media pendidikan modern hadir,
para guru telah menggunakan berbagai media dan alat peraga pembuatannya sendiri untuk menjelaskan materi pembelajarannya. Para guru zaman dulu mungkin lebih banyak memiliki kreativitas karena dipaksa oleh keadaan yang masih terbatas. Mereka harus berkreasi supaya para siswanya bisa belajar dan menyerap materi pembelajaran semaksimal mungkin. Dengan datangnya media berteknologi modern menyebabkan berbagai masalah yang selama puluhan tahun tidak bisa dipecahkan telah mampu dipecahkan dan memungkinkan mata ajaran apapun diajarkan dan dijelaskan dengan sebaik-baiknya. Namun banyak para guru biasanya di kota-kota besar yang telah terlena dengan kemajuan teknologi yang digunakan dalam dunia pendidikan sehingga menghilangkan kreativitas yang dimiliki oleh guru tersebut. Nah, media modern telah memudahkan mereka memecahkan berbagai masalah dalam proses belajar mengajar sehingga tidak tertarik lagi untuk berkreativitas. Kemudian ketika dalam keadaan tertentu mereka harus jauh dari media tersebut, mereka bingung karena ketergantungan kepada media modern. Misalkan berada di desa, jadi teknologi masih belum bisa digunakan, sehingga di sini guru yang ketergantungan teknologi tadi bingung mau membuat apa karena tidak dibarengi dengan kreativitas. Akibatnya mereka menjadi kurang peka terhadap potensi di sekitar lingkungan mereka. Kemudian media modern ini juga telah turut serta mematikan kreativitas guru dan siswanya. Media modern hampir dapat dipastikan telah menutup kemungkinan mereka untuk mengembangkan media bagi kepentingan mereka sendiri. Media modern telah menjadikan mereka pasif dan kurang efektif serta kreatif. Kegiatan belajar dalam modul ini akan berusaha menggugah para guru untuk lebih kreatif dan lebih memanfaatkan barang di sekitarnya, juga demi menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Nah, berdasarkan kesadaran tentang pentingnya media sederhana yang terbuat dari bahan bekas yang terdapat di sekitar lingkungan guru dan siswa, kita dapat mencatat 3 tujuan pembuatan media sederhana yang terkait dengan satu dan lainnya. Yang pertama yaitu membangun komunitas berbasis pendidikan kreatif. Pencapaian tujuan ini melibatkan para siswa, kemudian bisa mengembangkan dan menggunakan media sederhana dari barang bekas dan peralatan sederhana untuk mengembangkan kemampuan berimajinasi, lalu mengembangkan keterampilannya sesuai dengan usia dan mata pelajaran yang dipelajarinya. Nah, kemudian dengan cara demikian, guru mencoba memperkenalkan para siswa sendiri mungkin pada kondisi dan potensi lingkungannya. Samping itu, kegiatan ini bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan eksplorasi di berbagai bidang yang menyangkut pengetahuan, minat dan bakat melalui pengembangan media sederhana yang dibuatnya. Kemudian mengembangkan berbagai alternatif media sederhana yang kreatif dan berkesinambungan sedemikian rupa sehingga mampu membantu anak-anak didik tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian kreatif, inovatif, mandiri, rajin bekerja dan bekerja sama, juga peduli terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Nah, mengembangkan jaringan kerja atau network para guru dan pendidik untuk menggalang kerjasama dalam upaya mengembangkan berbagai media alternatif yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Media ini penting untuk menyebarluaskan informasi dan pemahaman tentang konsep pembelajaran yang akan diajarkan. Kemudian beberapa program yang bisa dijadikan contoh. Jika kita jeli melihat sekeliling kita, maka kita dapat menemukan begitu banyak sumber belajar yang bisa dimanfaatkan. Sekarang tergantung apakah kita bisa mengembangkannya
menjadi suatu media yang menarik, kreatif, dan memudahkan proses belajar mengajar, sehingga kita tidak akan kekurangan sumber belajar. Guru yang kreatif akan menjadi begitu antusias melihat sumber-sumber belajar. Untuk membantu guru mengembangkan ataupun memunculkan kreativitasnya, maka sebelum menentukan media sederhana yang akan dikembangkan dari barang bekas, maka guru tersebut akan merencanakan terlebih dahulu program pengembangan yang akan dilakukan berdasarkan garis-garis besar program pembelajaran. Kemudian menganalisis kematangan dan kemampuan peserta didik yang akan mengikuti pembelajaran. Di sini guru mengamati lingkungan sekitar, juga menemukan barang-barang bekas dari lingkungan sekitar tersebut. Membeli atau meminjam media sederhana yang telah ada adalah jalan terakhir guru jika lingkungan sekitar kurang mampu memberikan solusi yang tepat. Nah, di sini kita juga bisa memanfaatkan sampah kertas, di mana kita bisa menemukan kertas di mana-mana, baik bekas kertas, buku yang tidak terpakai lagi, atau kertas koran. Nah, semua bentuk sampah bisa kita temukan setiap harinya. Arti sampah adalah sesuatu benda yang tidak berguna lagi, yang dapat menimbulkan masalah yang bisa mengganggu kesehatan, apalagi sampah yang tidak diletakkan di tempat-tempat khusus. Namun, dari berbagai masalah tersebut, kita bisa mendaur ulang sampah tersebut untuk menjadi barang yang bermanfaat bagi kita semua dan juga untuk menjaga lingkungan. Nah, kemudian bagi guru dan pendidik, sampah juga dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pendidikan. Baik tadi yang sudah Ibu jelaskan, yaitu sebagai media pembelajaran. Di sini juga kita bisa membuat keterampilan dari barang bekas tersebut dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kemudian membuat barang-barang berguna. Berbagai cara pengolahan sampah kertas bisa bermacam-macam. Sampah kertas di sini bisa diolah menjadi bubur kertas, yang mana bubur kertas tadi bisa diolah menjadi diolah menjadi bentuk wajah. Nah, di sini Ibu ada video tentang pemanfaatan bubur kertas. Sebentar ya. Hai, jumpa lagi di channel Pahlawan Bertop. Check it out. Air panas, oke, lan. Check it out. Check it out. Nah, ini videonya, silahkan saksikan. Di sini kita membutuhkan bekas kertas karton dan juga ember. Nah, di sini kita sobek-sobek terlebih dahulu kertas karton tadi. Maaf, bukan kertas karton tapi kertas koran. Kita sobek, kita masukkan ke dalam ember. Kita sobeknya banyak-banyak sehingga bisa menghasilkan bentuk karakter atau topeng yang kuat. Nah, Ibu percepat ya.
kedua yaitu masak air sampai mendidih. Ukurannya segini, kita masukkan ke dalam panci. Nah, airnya sudah mendidih, bisa kalian lihat. Nah, setelah itu kita tuangkan air mendidih tadi ke dalam potongan kertas koran yang kita sudah potong tadi. Kemudian setelah dingin, sobek kertas menjadi potongan kecil sampai benar-benar kecil. Dipercepat lagi. Kemudian diaduk-aduk. Nah, setelah lebih kecil dan lunak tadi, baru kita tiriskan atau kita cetak ke dalam cetakan. Pakai kain, cetakan tadi dibungkus pakai kain dulu. Nah, kita masukkan buburnya tadi sebanyak kertas sebanyak tuangan tadi. Kemudian kita perah agar airnya keluar. Nah, setelah itu kita dapat gumpalan seperti ini atau yang sudah tidak berair lagi. Lalu beri lem pada kertas secukupnya. Setelah itu baru kita aduk lagi lem sama kertas tadi. Setelah diaduk rata, begitulah cara pembuatan bubur kertasnya, guys. nah, Semoga bermanfaat. setelah kita aduk rata, bisa kita bentuk menjadi berbagai bentuk, bisa topeng, bisa bunga, dan bentuk lainnya. See you the next video. Bye. Ya. Nah, itu tadi pembuatan topeng atau berbagai jenis bentuk dari bubur kertas koran. Nah, di sini kita juga bisa memanfaatkan barang bekas seperti botol bekas untuk dibuat menjadi pot tanaman. Ini contohnya. Nah, ini botol bekas minuman. Nah, bisa kita bikin seperti itu. Kita di sini cukup memerlukan gunting saja. Kalau mau lebih menarik atau lebih terlihat indah, kita bisa cat kembali botol bekas tersebut. Nah, lalu di sini selain itu kita bisa juga membuat media dalam yaitu bentuk permukaan bumi dari kardus bekas. Nah, ini cukup kita bentuk, kita lapis-lapis, lalu kita cat sehingga menjadi bentuk permukaan bumi. Kemudian juga di sini kita bisa juga membuat kalian melihat ini adalah bentuk atau pencernaan pada manusia. Di sini kita bisa memanfaatkan botol bekas juga, kemudian juga selang bekas. Nah, lalu masih banyak lagi pemanfaatan barang bekas lainnya. Nah, di sini Ibu ada membawa contoh media pembelajaran yang terbuat dari barang bekas. Bentar ya.
Nah, ini contoh media dari barang bekasnya. Di sini ibu membuatnya dari kertas bekas, yaitu misalkan ada bekas kertas karton, kertas kado, kemudian origami, bekas-bekas, pokoknya barang bekas yang tidak kita pakai lagi. Nah, di sini juga ibu menggunakan kardus bekas untuk menempelkan gambar ini. Nah, ini kardusnya. Kemudian di sini juga menggunakan tutup botol. Tutup botol sebagai hiasan. Lihat. Nah, udah. Kemudian selain media ini, kita juga bisa membuatnya dari kaos kaki, misalkan untuk membuat sebuah pentas drama di mana yang memainkannya itu adalah sebuah boneka dan kita yang berceritanya. Nah, cara membuat bonekanya tersebut bisa kita pakai menggunakan kaos kaki bekas. Nah, ini contohnya kaos kaki bekas. Di sini kita bisa bentuk dan kita bisa isi dengan kapas agar dia terlihat seperti boneka. Nah, seperti ini. Bisa juga tidak langsung dan ini bisa berbicara seperti ini. Atau boneka tangan. Tinggal kita buat mata di sini. Jadilah boneka yang bisa berbicara. Nah, selanjutnya ibu akan membagi kelompok di mana terdiri dari 4 sampai 5 orang dalam satu kelompok. Namun sebelum itu ibu ingin menanyakan kepada kalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Siti, kenapa? Ya, bisa. Kita bisa menggunakan barang bekas seperti bekas pulpen yang tidak terpakai tadi. Di sini kita bisa merekatkan banyaknya bekas pulpen yang tidak terpakai tadi menggunakan lem tembak. Nah, jadi kita bentuk bulat dan di bawahnya kita bisa tutup dengan kardus. Kita bentuk tabung yang tadi pulpen tadi, jadi sehingga bisa dibikin menjadi tempat pensil ataupun penghapus pulpen. Nah, itu ada lagi ya. Nah, manfaat menggunakan barang bekas ini tadi supaya kita bisa meningkatkan kreativitas, kemudian bisa menjaga lingkungan dan supaya lingkungan bersih dan juga tidak kotor. Ya, ada lagi? Oh, tidak ada. Baiklah, selanjutnya ketua kelas dan sekretaris bantu ibu membagi kelompok dengan cara berhitung dan sekretarisnya mencatat kelompok 1 sampai selanjutnya. Ya, dipersilakan. Ya, sudah selesai. Nah, jadi tugasnya di sini yaitu kalian berdiskusi dengan anggota kelompoknya media apa saja. Pilihlah salah satu media yang mana media tersebut dibuat dari barang bekas dan barang sederhana yang bisa kita dapatkan di lingkungan sekitar. Setelah itu, setelah kalian diskusikan, tulis alat dan bahannya serta cara pembuatannya. Nah, nanti tugas selanjutnya itu kalian membawa barang bekas tersebut dan mengerjakannya di kelas. Untuk hari ini kalian membuat laporannya saja terlebih dahulu. Ya, dipersilakan untuk mengerjakan. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan bersama anggota kelompoknya. Dan setelah mengerjakan, salah satu perwakilan kelompok akan mempresentasikannya ke depan mengenai laporan media yang ingin dibuat. Ya, dipersilakan. Ya, waktu mengerjakannya sudah habis. Ibu kira sudah 15 menit. Jadi
Untuk kelompok pertama yang maju yaitu dipersilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-temannya. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya. Nah, karena semua kelompok sudah berhasil mempresentasikannya, jadi Ibu harap kalian nanti di pembelajaran berikutnya membawa barang-barang yang sudah dituliskan tadi dan membuatnya di kelas ini bersama anggota kelompoknya. Semua paham? Ya, paham. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengadakan sebuah permainan yang mana di permainan ini bisa meningkatkan pengetahuan kita dan berpikir kritis kita. Sini Ibu ada mempunyai sebuah tongkat yang mana tongkat tersebut berisi sebuah pertanyaan dan kita sambil menjalankan tongkat tersebut secara estafet sambil bernyanyi. Ketika lagu itu berhenti, tongkat yang berhenti di kalian atau teman kalian, maka dialah yang akan menjawab pertanyaan di tongkat tersebut. Bentar Ibu ambil tongkatnya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu juga membuat tongkat ini dari barang bekas, yaitu dari pipa bekas yang tidak terpakai lagi. Kemudian Ibu beri pakat plester agar ada berwarna sedikit, yaitu berwarna hitam. Ya, kita mulai dari depan ya. Bikin lingkaran terlebih dahulu. Ya, kepada Nita, silahkan mengambil pertanyaan di dalamnya. Silahkan dijawab. Sini Ibu menjawab. Nah, jadi pertanyaannya Ibu bacakan. Apa saja barang bekas atau barang sederhana di lingkunganmu yang bisa dimanfaatkan untuk membuat media pembelajaran? Ya, sebutkan. Ya, betul Nita. Jadi barang bekas yang bisa kita gunakan, misalkan tadi seperti kardus bekas, karton bekas, botol bekas, dan macam-macam. Dan juga pemilihan barang bekas tersebut hendaknya kita pilih dan pilah yang mana yang bisa kita gunakan dan yang tidak berbahaya. Ya, bentar. Kita lanjut. Ya, sekarang giliran Pak I untuk menjawab. Ambil pertanyaannya. Ya. Jadi pertanyaannya, apa manfaat dari pembuatan media pembelajaran? Nah, silakan Pak I untuk menjawab. Ya, bagus sekali jawabannya. Jadi Ibu akan menyimpulkan bahwa manfaat dari media pembelajaran yaitu untuk memudahkan kita dalam proses pembelajaran dan agar pembelajaran tersebut dilaksanakan secara lancar dan juga mendukung pelaksanaan pembelajaran. Karena media pembelajaran ini bersifat kontekstual. Ya, itu saja permainan dari kita hari ini. Ya, sebelumnya Ibu mau meminta di sini apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, dipersilahkan kepada saudari Dini Fitria untuk menyimpulkan. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali Dini Fitria. Ya, kita beri tepuk tangan dulu kepada Dini Fitria. Ya, sini Ibu ingin menyimpulkan sedikit bahwa hari ini kita belajar tentang media pembelajaran dari barang bekas dan barang sederhana.
di mana media ini adalah sesuatu yang berguna sebagai perantara untuk pembelajaran, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, dan memudahkan proses pembelajaran. Adapun media tersebut, media pembelajaran tidak hanya media yang berteknologi saja yang kita butuhkan, namun juga media dari barang bekas ataupun barang sederhana yang bisa kita jumpai di lingkungan sekitar. Nah, adapun manfaat dari menggunakan barang-barang bekas tersebut yaitu supaya lingkungan menjadi bersih, kita bisa memanfaatkan barang yang ada, mendaur ulang, dan juga tidak boros atau tidak terlalu menguras uang. Nah, itu saja kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita tepuk salut dulu untuk kita semua. Tepuk salut, 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 salut. Iya. Sebelumnya kita hendaknya berdoa terlebih dahulu kepada Wakil Ketua Kelas Karmila Ramadanti untuk memimpin doa pulang pada hari ini. Persilahkan. Nah, setelah berdoa tadi, hendaknya kita menyanyikan lagu daerah, yaitu Ampar-Ampar Pisang, kepada Saudari Aulia Sapitri. Ibu persilahkan untuk memimpin lagu Ampar-Ampar Pisang. Kepada Aulia Sapitri dipersilakan untuk duduk kembali. Itu tadi nyanyian kita, yaitu lagu daerah Ampar-Ampar Pisang, sebagai penutup pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin menyampaikan kepada kalian bahwa hari Senin ini kita akan upacara dan hendaknya kalian memakai pakaian lengkap dan datang tepat waktu. Ya, itu saja, dan semoga juga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.